Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah dari Prodi D3 Rekam Medis, NIM 1346224. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database di aplikasi XMPP. Pertama-tama kita akan tekan yang ini atau start. Start kedua. Setelah itu kita akan mengklik admin yang pertama. Nah, setelah itu kalau udah muncul yang ini, kita akan mengklik PHP My Admin. Nah, setelah itu udah muncul yang ini, kita akan mengklik New. Kita membuat nama tabel pasien. Di sini kita akan menamakan atau menamakan nama pasien atau nama tabel. Kita akan mengklik pakai DB, pakai data pasien, data pasien 5. Kita create atau go. Kalian juga bisa memakai DB Clinic atau enggak DBRS. Tapi saya memakai data pasien. Nah, setelah itu kita akan mengklik data pasien 5 atau ke SQL untuk membuat tabel pasien. Nah, setelah itu kalau udah muncul yang ini, kita klik SQL itu, kita akan mengklik create spasi table. Spasi pasien. Spasi buka kurung, enter, ID pasien, spasi in, spasi primary, terus spasi key, enter, terus nama pasien, terus enter, varchar, enter, spasi, terus buka kurung 25, tutup kurung, koma, enter, terus setelah itu nomor rekam medis, nomor RM, terus spasi varchar, terus spasi buka kurung 5, tutup kurung, koma, enter. Setelah itu jenis kelamin, setelah itu jenis kelamin. Setelah itu spasi enum, buka kurung, petik, laki, petik, koma, petik, perempuan. Terus petik, kita tutup kurung, koma, terus enter. Setelah itu alamatnya. Terus spasi
char. Enter, buka kurung, 100, tutup kurung, terus tutup kurungnya 2, kita koma, kita titik koma, terus enter. Nah, kalau udah kita menulis yang ini atau mengketik, kita akan mengklik go yang paling bawah sebelah kanan. Nah, kalau tandanya begini, tandanya berhasil. Nah, setelah itu, kita akan mengklik atau menjelajahi atau memastikan. Itu kita akan memastikan, kita akan mengklik struktur. Nah, kalau udah kita mengklik struktur, munculnya di sini data-data ID pasien, nama pasien, nomor RM, jenis kelamin, alamat. Nah, kalau udah kita mengklik yang ini, yang struktur ini, dan munculnya ini data-data ID pasien, nama pasien, nomor RM, jenis kelamin, dan alamat. Dan untuk alter tabnya, apabila kalian lupa atau ingin menambahkan, kalian bisa mengklik, atau kalian ingin menambahkan diagnosa atau tanggal lahirnya, kalian bisa mengklik SQL. Nah, setelah itu kita hapus yang ini. Terus kita hapus yang ini, kita akan mengklik atau mengketik insert, terus spasi into, terus spasi pasien, terus enter, buka kurung, ID pasien, koma, nomor RM, koma, nama, koma, nama pasien, koma, terus jenis kelamin, terus koma, alamat, terus koma, tanggal lahir, salah nih. Oh nih lah sini ya nih. Yang setelah ini. Kalau udah kita mengklik SQL ini, munculnya yang ini. Kita akan menambahkan kalau udah kita mengklik SQL ini, kita akan menambahkan diagnosa atau tanggal lahir pasien. Setelah itu kita akan mengklik alter, spasi table, terus spasi pasien, terus enter. Setelah itu add, spasi diagnosa, spasi varchar, spasi, tidak pakai spasi, kita buka kurung, 100, tutup kurung, terus koma, enter, add, terus spasi tanggal lahir, terus spasi date, terus kita enter, after,
kita klik after, terus setelah itu enter, terus alamat, terus setelah itu kalau udah kita mengketik yang ini, kita akan go klik yang ini, klik segi kanan. Nah, kalau udah tandanya begini, tandanya berhasil. Nah, kalau udah muncul tandanya begini berhasil. Setelah itu kita akan menjelajahi atau memastikan. Kita akan klik browse. Nah, kalau udah gini, kita akan mengklik struktur untuk melihat atau memastikan. Nah, di sini udah muncul tanggal lahir, diagnosa. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data pasien. Kita akan mengklik SQL. Kita hapus yang ini. Setelah itu kita akan klik untuk memasukkan data pasien. Insert. Spasi into. Terus spasi pasien. Setelah itu kita enter. Buka kurung. ID pasien. ID pasien. ID pasien. Terus koma nomor RM, koma nama pasien, koma terus jenis kelamin, terus koma jenis kelamin, koma terus alamat, setelah itu koma tanggal lahir, koma terus diagnosa, tutup kurung. Setelah itu kita spasi, klik values, terus enter, buka kurung, petik, tanda petik, terus 000, 3 kali 0-nya, terus 1, petik, koma. Setelah itu petik, terus 001. Setelah itu ini pakai spasi. Setelah itu kita masukkan 0-nya 2, terus petik, koma, enter, bukan enter tapi spasi, tulis nama kita atau nama pasien, 0, spasi, petik, koma, terus ini kita tambahin ini petiknya, terus setelah itu kita spasi yang ini, koma, terus spasi, petik, terus udah ini nama pasien, jenis kelamin, perempuan, terus perempuan. Ini kita pakai tanda petik, terus koma, spasi, alamat, tanah bea,
terus koma, spasi, petik, terus setelah itu tanggal lahirnya 2004, 10, 10, terus petik, koma, petik, koma, petik, spasi dulu, baru petik, terus demam, demam, petik, terus tutup kurung, terus petik. Kita tambahkan di sini petik, terus petik, titik koma. Setelah itu kita akan go, klik di bawah sebelah kanan. Nah, kalau tandanya begini, tandanya berhasil. Setelah itu, kita akan menjelajahi atau memastikan. Kita mengklik, terus. Nah, setelah itu, ini udah muncul ID pasien, nama pasien, nomor RM, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, sama diagnosanya. Atau kita udah memastikannya, ID pasien, nama pasien, nomor RM, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, sama diagnosanya udah muncul. Setelah itu, lebih mudahnya kita akan mengklik insert atau untuk menambahkan. Nah, setelah itu kita akan mengketik di sini pasien selanjutnya pakai 000, yang selanjutnya itu 2. Setelah itu 002. Nah, di sini di sini nama pasiennya. Misalnya Luciana. Setelah itu nomor RM-nya 002. Nah, di sini jenis kelaminnya perempuan. Terus alamat Bonjeruk. Nah, setelah itu tanggal lahir 2005 01 13, terus diagnosanya flu. Nah, setelah itu di sini pasien yang selanjutnya ini sama kayak yang di atas itu 0003. Kalau itu kan 2, di sini 3. Terus 003. Di sini namanya. Misalnya Yusnita. Nah, di sini nomor RM-nya 003. Setelah itu jenis kelaminnya perempuan. Nah, di sini alamat Pringgarata, terus tanggal lahirnya 2005 0914. Nah, terus di sini diagnosanya batuk. Setelah itu, kalau udah ini, kita akan go. Klik bawah. Nah, kalau udah ini udah muncul nama pasiennya, ID pasiennya, nama pasien, nomor RM, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, diagnosanya. Setelah itu, kita akan jelajahi atau memastikannya. Kita akan mengklik browse. Nah, data pasien yang udah kita klik tadi udah muncul di sini. Husnul, Luciana, Yusnita.
Nah, kalau udah kita mengklik yang ini atau udah muncul data-data pasien yang kita masukkan tadi, seperti Luciana, Yusnita, dan Husnul, kita akan query. Query yang saya maksud itu seperti kita akan mencari inisial sama jenis kelaminnya. Kita akan mengklik SQL. Nah, setelah itu kita akan hapus satu ini. Terus, nah, kalau udah muncul yang ini atau udah mengklik SQL untuk mencari jenis kelaminnya, kita akan mengklik jenis kelamin. Nah, setelah itu spasi sama dengan spasi petik terus perempuan misalnya. Perempuan. Kita mencari jenis kelamin perempuan. Terus petik terus titik koma. Setelah itu kita akan go di sebelah kanan bawah. Nah, udah menjelajahi atau memastikan kita udah muncul ini yang jenis kelamin perempuan semua. Husnul, Luciana, Yusnita. Nah, setelah itu query untuk mencari yang nama pasiennya. Kita akan mengklik SQL. Nah, kita akan hapus ini. Terus nama pasien, terus spasi, like, terus spasi, misalnya Husnul, terus petik, terus titik koma. Setelah itu kita akan go di bawah sebelah kanan. Nah, kalau udah kita mencari yang query untuk mencari yang nama pasien, udah muncul namanya Husnul. Nah, setelah itu query untuk mencari yang inisial. Kita akan mengklik SQL kayak tadi. Kita akan hapus yang ini. Setelah itu jenis kelamin. Nah, setelah itu muncul ini query untuk mencari inisial. Selanjutnya kita akan mengklik nama pasien untuk mencari inisialnya, terus spasi, klik, like, terus spasi, petik, kita akan mencari yang inisial H, terus petik, titik koma. Terus setelah itu kalau udah kita mengketik, kita akan go untuk mencari yang inisial H. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.